warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaihi bi ni'mati iman wal Islam wa hiya ajamu ni'am wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Puji dan syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, serta pengikutnya, dan termasuk kita yang berada di Baitullah Masjid Jamil Akbar yang masih taat, tunduk, patuh terhadap ajaran sunnah-sunnah beliau. Semoga beliau dapat memberikan syafaatnya kemudian kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah atas nama pengurus Masjid Jamil Akbar untuk menyampaikan beberapa maklumat agar kiranya dapat diketahui oleh jamaah sekalian. Maklumat yang pertama yakni laporan keuangan kas Masjid Jami Nurul Akbar. Saldo laporan Jumat tanggal 10 Oktober 2025 sebesar Rp24.224.957. Yang kedua, pemasukan sebagai berikut. Yang pertama, hasil kotak Jumat tanggal 10 Oktober 2025 sebesar Rp693.000. Hasil kotak amal yang di depan sebesar Rp318.000. Jumlah pemasukan Rp1.011.000. Jumlah keseluruhan menjadi Rp33.035.957. Adapun pengeluarannya dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2025 sebesar Rp1.083.000. Dengan demikian, saldo sampai hari ini Jumat tanggal 17 Oktober 2025 sebesar Rp319.952.957. Demikian mohon menjadikan maklum. Jakarta 17 Oktober 2025 atas nama Ketua Masjid Jami Nurul Akbar Bendahara Bapak Haji Sutomo. Bapak yang saya hormati, sebelum saya melanjutkan pengumuman berikutnya, ada baiknya mari kita membacakan umul kitab suratul Fatihah. Fatihah yang pertama kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga almarhum, almarhumah mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang kedua kita hadiahkan buat para donatur Masjid Jamil Akbar, dan barangkali ada juga saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, yang jauh ataupun yang dekat. Kita doakan dengan wasilah Fatihah semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatihah yang ketiga kita hadiahkan buat kita semua yang sedang mengarungi kehidupan di dunia ini. Senantiasa Allah memberikan kekuatan baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin yang berbahagia, perlu saya sampaikan kepada jemaah bahwa sholat Jumat pada siang hari ini jatuh pada waktu yaitu 11.40. Jadi oleh karena itu Bapak berjemaah agar senantiasa untuk lebih awal, lebih cepat untuk hadir di masjid. Ini ya, saya sampaikan kepada jemaah, ya, sholat Jumat pada bulan ini atau hari ini ya jatuh pada waktunya 11.40. Karena itu jamaah lebih-lebih yang berada di lingkungan RT 7, 9 ya sekitar lingkungan Masjid Jaminul Akbar agar senantiasa untuk mempercepat kehadiran ke masjid ini. Terima kasih. Selanjutnya petugas Jumat pada siang hari ini yang bertindak sebagai khotib dan imam Al-Ustaz Dr. Andes Yai Haji Hasanuddin MA dan untuk muadzin Bapak Ruslan. Terakhir, karena ini melihat kondisi juga masih kosong, Bapak yang berada di belakang agar merapat mengisi ke depan, mengisi saf-saf yang masih kosong supaya kelihatan lurus dan rapat sholat berjamaah kita ini ya. Jadi sekali lagi ya, jangan sampai Bapak hadir sholat di masjid Jumat ini ketika khotib sudah naik mimbar, Bapak baru datang, sungguh sia-sia ya. Jadi saya ingatkan kepada Bapak untuk senantiasa hadir, yang masih berada di rumah ya, untuk lebih cepat hadir di masjid. Terima kasih. Berarti walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح.
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Wasma'annat qulubuhum bit tauhid. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'du. Fa ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah sama-sama senantiasa kita panjatkan puji dan rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya sampai siang hari ini ruh-ruh kita masih menyatu dari jasad kita. Napas kita masih keluar masuk dari tenggorokan kita, dan seluruh anggota tubuh kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan, kaki, pendengaran, bahkan darah dan jantung kita masih digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup kepada kita di alam dunia ini, dalam rangka mempersiapkan, membekali diri kita bila meninggalkan daripada alam dunia ini, alias datangnya suatu kematian yang pasti ini akan terjadi terhadap diri kita. Kapan?
dan di mana kita tidak tahu rahasia Allah. Bisa saja Jumat ini adalah Jumat terakhir buat kita. Siapa yang bisa menjamin pulang dari sholat Jumat ini kita masih hidup? Nanti malam, besok pagi, minggu depan, bulan depan. Oleh karena itu, selagi roh menyatu dari jasad ini, selagi napas keluar masuk dari tenggorokan ini, janganlah kita sia-siakan beribadah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ladang amal yang dapat menerangi daripada kubur kita masing-masing. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan nabi akhir zaman dan penutup dari segala nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada di wilayah kita, bahkan di negara kita yang tercinta ini, bila ada orang yang mengaku-ngaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti beliau telah tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita jaga diri kita, keluarga kita, wilayah kita, kampung kita, bahkan negara kita yang tercinta ini dari paham-paham, dari ajaran-ajaran, dari aliran-aliran yang sesat dan menyesatkan yang akan merusak akidah Islamiyah kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kesempatan ini mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pendidikan tarbiyah kepada para sahabat. Apa tarbiyah tersebut, pendidikan tersebut? Yang ini juga memberikan pendidikan buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabatku, ada 4 yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa 4 tersebut bagian seseorang yang mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tarbiyah dalam hadisnya, yaitu apa? Yang pertama, atibil kalam, yaitu perkataan yang baik, ucapan yang baik, obrolan yang baik. Jadi dengan sesuatu perkataan yang baik, perkataan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, obrolan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang itu dia berhak mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu wa taala dan dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Namun terkadang di dalam satu kondisi masyarakat, orang sulit untuk menjaga daripada lisannya, ucapannya, perkataannya. Padahal mulut yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terdiri dari bibir, terdiri dari gigi, termasuk juga daripada lidah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ucapan ini bisa mengerem apabila melakukan suatu perkataan yang jelek.
Di dalam sesuatu hal, kita perhatikan dalam kondisi tubuh kita. Bagaimana seandainya bibir kita ini terkena suatu penyakit? Apakah kita bicara dengan sempurna? Bagaimana gigi kita bila ada sesuatu hal yang tidak enak? Apakah kita akan bicara dengan sempurna? Termasuk lidah kita. Bila ada sesuatu hal yang tidak enak dalam lidah kita, apakah kita berbicara dengan sesuatu hal yang enak? Tentunya tidak. Maka dari itu, selagi kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa mulut yang diiringi dengan gigi dan juga diiringi dengan lidah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga daripada nilai-nilai daripada hal semacam itu. Kita jaga urusan ucapan kita. Ucapan ini yang akan juga memasukkan ke dalam kita, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka gigi ini dijaga kita supaya tidak berbicara suatu hal yang baik. Inilah yang menjadi renungan buat kita. Bahkan dengan ucapan, dengan perkataan, manusia itu bisa bersatu, manusia itu bisa berpecah belah. Dengan ucapan manusia itu timbul yang namanya menjadi kawan, bisa juga menjadi musuh. Ini yang terkadang kita tidak bisa mengontrolnya di dalam suatu kondisi masyarakat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, orang yang bisa menjaga daripada perkataannya, ucapannya, omongannya, maka orang semacam itu, kata Rasulullah, dia berhak mendapatkan daripada yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Dakhalal jannah dengan bisalam, memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Sekarang timbul pertanyaan buat kita. Mulai dari bangun tidur sampai menjelang tidur, berapa kalimat yang mendapatkan nilai kebaikan dan berapa kalimat yang mendapatkan daripada dosa? Pernahkah kita merenung menjelang tidur? Menyakiti hati saudara kita, keluarga kita, mungkin sahabat kita dengan ucapan. Terkadang ucapan kita tidak lakukan. Sekarang dengan reaksi melalui daripada media, yang bereaksi daripada hati kita, dengan tangan kita melakukan sesuatu hal, informasi yang tidak jelas, informasi yang dusta, itu pun akan mengakibatkan daripada apa? Mengalirnya sesuatu hal dosa-dosa jariah bila kita tidak bertaubat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya mengatakan, salah satu daripada orang-orang yang dirindukan, dicintai oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Wahabizil lisan, orang yang menjaga daripada lisannya, ucapannya, perkataannya. Karena orang yang menjaga daripada lisannya, ucapannya, perkataannya, maka orang semacam itu dia akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Renungan buat kita berdua. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ciri. Ciri adalah tanda-tanda. Yaitu apa? Orang yang tidak bisa menjaga lisannya, ucapannya, perkataannya dengan sesuatu hal kebenaran, maka orang semacam itu dia mendapatkan ciri-ciri tanda-tanda, yaitu orang-orang munafik. Apa di antaranya? Tanda-tanda atau ciri-ciri orang-orang munafik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berkata, apabila dia melakukan suatu pembicaraan adalah dusta. Ini di antara ciri tanda orang-orang munafik.
Yaitu apa? Dia berkata selalu dusta. Dia selalu berkata selalu menimbulkan sesuatu hal permusuhan. Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, yaitu apa bagi orang-orang yang munafik, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sesungguhnya aku tempatkan orang-orang munafik itu di keraknya daripada api neraka. Inilah yang menjadi renungan buat kita. Oleh karena itu, mari kita jaga daripada atibil kalam, ucapan, perkataan kita yang baik. Apalagi bagi seorang pemimpin yang digugu dan ditiru sebagai figur, sebagai tokoh agama maupun tokoh masyarakat. Kita harus menjaganya. Kenapa? Apabila kita tidak bisa menjaganya, akan menimbulkan sesuatu hal dampak yang negatif. Bukan saja yang berkaitan dengan urusan di masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan urusan yang berkaitan dengan agama. Maka orang semacam itu, yaitu merupakan ciri-ciri orang-orang munafik. Yang kedua, secara singkat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bila seseorang ingin mendapatkan daripada surganya Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu afsus salam, dia menyebarkan salam. Disebarkan itu ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Afsus salam, kata Rasulullah, sebarkan salam. Karena dengan engkau sebarkan salam, maka engkau akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Engkau akan mendapatkan keselamatan dalam rumah tangga. Engkau akan mendapatkan keselamatan dalam pekerjaan. Engkau akan mendapatkan keselamatan dalam perjalanan. Engkau akan mendapatkan keselamatan dalam bisnis, dalam dagang, dalam menjadi seorang pejabat dan lain sebagainya. Kata Rasulullah, afsus salam, sebarkan salam. Karena dengan salam merupakan doa buat kita. Semoga engkau diberikan keselamatan oleh Allah, diberikan keberkahan oleh Allah. Namun terkadang orang yang mengaku dirinya muslim, mengaku dirinya orang Islam, berat rasanya untuk mengucapkan salam bila bertemu dengan saudaranya. Terkadang dia ganti dengan selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Padahal itu bukan ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam mengajarkan, yaitu apa? Afsus salam, sebarkan salam di mana engkau berada sesama saudaramu seorang muslim. Bukan dengan selamat pagi, kadang di kantor selamat pagi, selamat sore. Bukan ajaran Islam. Terkadang kita malu mengucapkan itu, disangkanya so ahli ibadah. Bukan, karena emang ini adalah merupakan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada siapa kita ucapkan salam itu? Kepada sesama muslim, bukan dengan orang di luar Islam. Bila kita mengucapkan salam kepada orang di luar Islam, ada sesuatu hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang menjadi renungan. Jadi bagi kita, agar mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, di antara yang kedua, yaitu afsus salam, sebarkan salam. Semoga kajian yang singkat ini akan menambah nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الحمد لله حق حمده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. رب اغفر لي وأنت خير الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين وغزة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واسألوا من فضل يؤتيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيم واعتدل سووا صفوفكم فلا تسبق الصفوف. تمام الصلاة. الصلاة جامعة رحمكم الله. إن شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا
إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه من جميع المعاصي